Solo Ataya di podcast DPM Filkom. Sama kayak di podcast kemarin, kali ini aku akan jadi hostnya dan kita akan ngobrol bareng nih sama ketua dan wakil ketua dari Komisi 1 DPM Filkom tentang seputar program kerja dan pelaksanaan program kerja dari Komisi 1 itu sendiri. Nggak perlu lama-lama, di sini udah ada Kelvin Hendra Wijaya sebagai Ketua Komisi 1. Pastinya udah pada kenal dong, karena di podcast sebelumnya kita udah ketemu nih sama dia di tentang presidium. Halo Kelvin, gimana kabarnya? Halo Taya, Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Nah, ada juga nih Mas Ananda Dharma Wijaya yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1. Gimana kabarnya, Ananda? Baik. Oke. Uh, Gak usah lama-lama, aku mau nanya nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang proker yang kalian jalani di Komisi 1 itu apa aja. Boleh dong tolong dijelasin? Oke. Dari Komisi 1 sendiri sih ada beberapa proker ya. Ini Mas Nanda. Oke. Ini aku jelasin, Vin. Kalau Vin. Ini, Vin. Aku jelasin ya, Vin. Oh, hey. Oke, yang pertama ada Aspiration Day. Terus ada kajian aspirasi. Terus ada lingkar aspirasi. Terus ada OA Aspiration. Itu. Terus untuk penjelasannya sendiri ya, untuk Aspiration Day itu merupakan sebuah proker untuk menjaring serta advokasi untuk menjaring aspirasi dari para mahasiswa secara langsung dengan memberikan angket ya nanti kepada para mahasiswa tersebut. Nanti bisa dalam bentuk form atau mungkin kalau cara-cara yang offline sih pasti pakai kertas ya. Tapi kalau ini karena kita online ini pasti kita menggunakan form yang dalam bentuk link nanti kita sebarkan seperti itu. Terus untuk latar belakangnya sendiri itu kita sendiri dalam Aspiration Day itu berupaya untuk membantu mahasiswa Filkom sendiri dalam menyampaikan aspirasinya dan berusaha untuk mengadvokasikannya. Kemudian tujuannya agar mahasiswa Filkom sendiri dapat menyampaikan aspirasinya dan merasakan hasil dari aspirasi yang telah mereka sampaikan itu sehingga kedepannya dapat membantu para mahasiswa itu dalam perkuliahan mereka. Kemudian ada kajian aspirasi ya tadi ya. Untuk kajian aspirasi sendiri itu membahas serta mencari solusi bersama atas permasalahan-permasalahan yang atau sedang terjadi di Filkom, serta bisa memberikan pemahaman dan mengenai lembaga kepada mahasiswa dari Filkom itu sendiri. Kemudian dilatar belakangi atas kurangnya pemahaman mahasiswa itu terhadap lembaga serta kurangnya kepedulian apa yang terjadi dalam fakultas mereka gitu, di fakultas Filkom sendiri. Kemudian untuk tujuannya sendiri diharapkan ya agar mahasiswa Filkom itu dapat menyampaikan pendapat dan memahami setiap permasalahan yang ada pada Fakultas Ilmu Komputer serta adanya solusi yang hadir setelah dilakukan kajian tersebut. Kemudian lanjut ke lingkar aspirasi. Untuk lingkar aspirasi sendiri itu merupakan program kerja untuk mensinergikan tiap komisi aspirasi pada legislatif himpunan di dalam Fakultas Ilmu Komputer sendiri. Kemudian dilatar belakangi oleh dasar untuk menjaring aspirasi yang ada pada setiap himpunan-himpunan yang ada di Filkom. Kemudian tujuannya itu hampir sama dengan yang latar belakang tadi untuk menjaring dan membahas aspirasi dan menyelesaikannya nanti dalam KPN Filkom lewat himpunan. Kemudian ada Aspiration. Aspiration sendiri menjaring aspirasi mahasiswa Filkom melalui media sosial. Nah, kalau nggak salah Aspiration sendiri itu ya Mas Kelvin. Ada kerjasamanya ya sama BEM ya? Gimana Mas Nanda? Yang Aspiration ini kalau nggak salah kerjasama sama BEM ya? Oh iya, jadi kita ada satu akun bayangan kasarannya. Ya, siap. Jadi di situ. Nah, untuk lebih detailnya nanti gampang lah kita obrolin Ya, karena ini pembahasannya lumayan dalam ini. Oh, siap. Baik. Jadi kalian ini kan udah jelas nih ngejelasin tentang proker-prokernya itu apa aja. Boleh tahu dong tentang aspirasi nih, usaha yang kalian lakuin dalam menjaring aspirasi mahasiswa Filkom itu gimana ya caranya? Oke, aku ya Mas Anda ya. Oh boleh, monggo. Oke, nah jadi kalau misal kegiatannya waktu itu kita offline, yang kita lakukan adalah kita bakal sebar angket di gazebo. Jadi kayak titik-titik kumpulnya mahasiswa Filkom. Nah di situ
kita bisa menargetkan di gazebo ketika lagi kosong kelasnya, kita bisa sebar-sebar angket di situ. Nah, kita juga bisa memasuki kelas yang sudah selesai. Jadi waktu dosen sudah baru kelasnya selesai, kita minta waktunya di kelas itu sebentar, jangan beranjak dulu, kita minta ngisi sebentar, paling nggak sampai 5 menit, paling ngisi 5 menit sampai 10 menit lah, itu paling lama. Nah, itu kalau misal offline. Nah, tapi kalau misal online gini, ya kita tahu sendiri lah, mahasiswa sendiri itu karena di sini Komisi 1 kan terjun di bagian aspirasi ya, ngerasain sendiri gimana sih susahnya mencari aspirasi ketika online gini, apalagi ketika sekarang kan sebar angket digantikan dengan sebar form nih ketika online. Nah, di situ para mahasiswa itu kayak sedikit malas gitu untuk membuka formnya dan sebagainya. Itu jadi salah satu momok terbesar kita gitu. Ya. Gimana sih masih cara menangani hal tersebut? Kayak misal pasti nanti jatuhnya target orangnya kurang, yang ngisi cuma berapa, kayak gitu-gitu. Ini realitas yang terjadi di lapangan ya. Nah, seperti itu sih. Nah, usaha-usahanya kita bakal targetin. Jadi di Komisi 1 ini nggak hanya aku sama Mas Nanda juga, tapi ada juga beberapa staf ahli dari Komisi 1. Nah, kami menargetkan bahwa tiap-tiap orang harus mendapatkan berapa orang gitu misal. Nah, misal nih targetnya tiap orang harus 10, berarti kan karena staf ahlinya ada 3, terus di total sama aku sama Mas Nanda jadi 5 ya. Nah, jadi di situ total target yang kita akan ambil jadinya 50. Nah, misal kalau kita cuma butuhnya di bawah itu ya disesuaikan saja. Nah, seperti itu sih cara mengatasi di era pandemi sekarang. Ya gitu sih Mbak Taya. Oke, tadi kan udah tentang menjaring aspirasi nih. Nah, pastinya kan aspirasi itu akan kalian lihat lagi gitu kan, apa aja sih aspirasi dari mahasiswa Filkom ini. Nah, terus kalau untuk kajian itu gimana ya? Boleh dijelasin nggak itu? Oke, ini aku apa Mas Nanda nih? Mas Kelvin aja. Oke. Ya, nanti saya Nah, bagian-bagian lainnya kalau perlu. siap-siap. Oke, Nah, nambah-nambahin jadi aja. tahapan-tahapan dalam kajian, pertama kita bakal adain kuesioner dulu. Jadi ya hampir sama kayak sebar angket gitu. Nah, di situ adalah topik yang akan kita bahas dalam kajian. Contoh misal kemarin kita sudah melaksanakan kajian tentang Probin Maba. Nah, jadi kita sebelum adanya kajian, kita bakal sebar angket mengenai UU Probin Maba nih. Nah, apakah sudah baik atau ada kurangnya, ada kritik dan saran mengenai UU Probin Maba. Nah, di situ, setelah kita sebar kuesioner dengan target yang sudah kita penuhi, nah di situ kita seleksi di Komisi 1 bakal akan ada rapat. Nah, untuk menseleksi mana sih yang memang sekiranya bisa dibawa ke kajian, karena tidak sedikit aspirasi-aspirasi yang masuk itu kadang-kadang itu melenceng dan juga tidak realistis. Nah, di situ kita harus pintar-pintar dalam memilah. Nah, setelah kita pilah-pilah nih, contohnya misal dari 50 kuesioner, 50 pendapat, kita ambil 10 nih. Nah, setelah itu kita setorkan ke Komisi 2, yaitu bagian hukum. Hukum. Karena kan ini kan perihal UU Probin Maba nih. Nah, jadi segala hal yang berkaitan dengan hukum akan kami lemparkan kepada Komisi 2. Jadi contoh tadi 10 kuesioner, 10 pendapat yang sudah kami seleksi tadi dibawa nih ke Komisi 2. Gimana nih dari Komisi 2 tanggapannya mengenai pendapat-pendapat seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang cocok, maka dari Komisi 2 akan kayak merubah undang-undangnya sesuai dengan pendapat yang ada. Nah, tetapi ini belum fix ya. Jadi perubahan dalam undang-undang ini belum fix. Nah, setelah itu, setelah dilakukan perubahan, baru kita adakan kajian. Nah, di dalam kajian ini, kita tanyakan, dari Komisi 2 sudah melakukan perubahan dalam UU Probin Maba sesuai dengan pendapat-pendapat yang masuk. Nah, kita paparkan di situ. Dalam kajian itu, kita tidak hanya berdasarkan opini, tapi juga dari fakta-fakta yang kita dapatkan dalam aspirasi itu. Nah, jadi setelah kita paparkan aspirasi yang masuk, terus kita lemparkan Komisi 2 untuk eksekusinya. Setelah dieksekusi, kita tanyakan balik nih ke
MKBM Filkom. Gimana? Apakah sepakat semua atau tidak? Atau ada yang ingin memberikan pendapat lainnya? Nah, di situ kita diskusi secara informal lah. Informalnya sidang lah kasarnya. Jadi santai aja kalau dalam kajian itu. Nah, setelah itu nanti kalau misal sudah ada hasil akhirnya, terus kita juga sudah paparkan konferensi. Nah, hasil dari kajian ini nanti akan dibawa ke sidang ketika pengesahan UU. Jadi di situ UU akan dilakukan perubahan lalu disidangkan untuk disepakati bersama. Nah, untuk tahapan-tahapannya dalam kajian itu seperti itu sih. Oke, udah jelas banget nih ya tentang kajiannya, itu prosesnya gimana aja. Terus aku mau nanya nih, menurut kalian kenapa sih sebenarnya harus ada aspirasi itu di DPM? Terus bedanya aspirasi sama yang BEM itu apa? Karena dari BEM kan juga ada tuh aspirasinya. Terus perbedaannya apa? Oke, izin jawab ya. Nanti kalau misalnya kurang tambahin aja, Ben. Aspirasi sendiri itu penting ya, karena aspirasi sendiri itu merupakan pendapat atau merupakan apa yang telah terjadi di lapangan, apa yang apa yang para orang-orang itu telah rasakan dalam lapangan itu. Kemudian itu mendapatkan keluh kesah apa ya? Mendapatkan sebuah permasalahan yang ingin dibenahi gitu oleh para yang ingin kedepannya untuk diperbaiki lagi supaya menjadi lebih baik. Misal ada proker ini, kita membutuhkan apa namanya, atau apalah misalnya, misalnya fasilitas Filkom ya, misalnya fasilitas Filkom WiFi-nya di gedung F nggak berfungsi. Nah, kita bisa para mahasiswa itu bisa mengaspirasikannya kepada kita supaya nanti kita dapat meneruskannya kepada pihak-pihak terkait supaya WiFi tersebut nantinya itu bisa berfungsi kembali seperti itu. Nah, untuk bedanya sendiri dari advokasi DPM dengan advokasi dari BEM sendiri itu mungkin dari ranahnya ya. Kalau misalnya dari advokasi sendiri itu yang di BEM itu lebih ke mahasiswa seperti kayak ke beasiswa, terus apa namanya, terkait dengan masalah-masalah kemahasiswaan seperti itu. Kalau misalnya dari DPM sendiri mungkin ya lebih ke kayak lebih ke fasilitas atau hal-hal pendukung lainnya seperti itu. Mungkin Kelvin mau nambahin. Oke, aku rasa yang diucapin Mas Nanda udah cukup jelas ya. Nah, cuma aku mau nambahin sedikit. Jadi ranahnya untuk advokasi Mabem itu lebih ke arah mahasiswa yang seperti disebutkan Mas Nanda, UKT, lalu dan juga beasiswa, lalu KRS-an. Nah, itu kan perihal yang kepentingannya tentang mahasiswanya sendiri. Jadi pribadi diri sendiri. Nah, itu masuknya ke ranah BEM. Nah, tetapi kalau misal kritikan seperti fasilitas, yaitu seperti kata Mas Anda, fasilitas Filkom ada yang rusak dan sebagainya. Nah, itu masuknya sebenarnya ke arah aspirasi DPM. Nah, dan juga fungsinya dari aspirasi DPM ini juga membantu dalam pengawasan BEM sendiri. Nah, ketika kita sudah melaksanakan, mohon maaf, jadi ketika kita sudah mengawasi dari proker BEM sendiri, nah di situ aspirasi bakal turun tangan. Kita bakal sebar angket sebenarnya untuk kegiatan offline itu seperti itu. Jadi kita bakal sebar angket apakah proker ini sudah tercapai tujuannya, apakah kalian sudah mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi dari situ kita bisa menilai proker BEM ini sudah maksimal atau belum. Jadi aspirasi ini memang unsur yang penting gitu. Oke, makasih banget nih udah ngejelasin panjang lebar tentang proker kalian di Komisi 1. Tentang aspirasinya juga, perbedaannya sama aspirasi BEM apa. Makasih banget nih buat Kelvin sama Nanda yang udah mau sharing-sharing tentang program kerja kalian di Komisi 1 itu apa aja. Buat kalian yang dengerin podcast ini, udah pada tahu kan proker apa aja yang dijalani sama Komisi 1 dan pelaksanaannya itu gimana. Jangan lupa untuk kalian bagiin aspirasinya buat Filkom juga. Apalagi kalau kalian tertarik nih buat join di Komisi 1 DPM periode selanjutnya, boleh banget tuh join. Makasih buat kalian yang udah dengerin. See you di podcast selanjutnya. Dadah.